You can't let me fall. Film ini bercerita mengenai kelompok mata-mata kerajaan yang dipimpin oleh Duke Oxford, yang merupakan seorang bangsawan dan harus menumpas kelompok penjahat yang ingin mengadu domba 3 kerajaan, yaitu kerajaan Inggris, kerajaan Rusia, dan kerajaan Jerman yang saat itu dipimpin oleh 3 orang kakak beradik dan merupakan cucu dari Ratu Victoria. Kaisar Wilhelm yang memimpin Jerman, Tsar Nicholas yang memimpin Rusia, dan Raja George yang memimpin Britania. Scan dimulai ketika Conrad, anak dari Duke Oxford, harus melihat ibunya mati tepat di depan matanya karena ditembak oleh pemberontak ketika sedang berkunjung ke kamp kerajaan Britania. Ibu Conrad, istri dari Duke Oxford, berpesan agar Oxford menjauhkan Conrad dari peperangan yang tiada akhir tersebut. 12 tahun kemudian, di mana Conrad sudah tumbuh menjadi seorang remaja tampan, Conrad dan Oxford baru saja kembali dari jalan-jalan menggunakan pesawat pribadi dan disambut oleh para pelayan tempat mereka tinggal. Terlihat bahwa keluarga Oxford masih belum kehilangan tajinya dan sepertinya tidak terlibat dalam kegiatan permainan saham seperti yang sedang hangat-hangatnya saat ini. Oxford membawa Conrad ke penjahit langganannya bernama Kingsman untuk menjahitkan pakaian di sana. Dan di sana dia bertemu dengan Kitchener yang merupakan seorang jenderal pertahanan dari kerajaan Britania. Di sana Kitchener memperkenalkan Morton yang merupakan ajudannya dan merupakan kepercayaannya. Entah karena memakai obat dari Mas Brewok, kumisnya Morton terlihat sangat garang di sini ya guys. A few inches later. Scan berpindah lagi ke salah satu gunung yang cukup tinggi, di mana hanya ada satu jalan masuk ke gunung tersebut. Terlihat seorang pria datang untuk menghadiri pertemuan yang diadakan di tempat tersebut. Di situ terlihat sekumpulan orang di mana mereka menyebutnya sebagai kawanan. Pemimpinnya disebut sebagai penggembala. Anggotanya memiliki cincin yang menunjukkan identitas masing-masing. Orang berambut panjang adalah Rasputin yang baru saja tiba, dan orang di sebelahnya bernama Prinsip yang kecil. Yang cukup tampan ini bernama Erik, dan wanita di sebelahnya bernama Mata. Suatu hari, Archduke Ferdinand, salah satu bangsawan, berkunjung ke Britania dan dia diserang oleh Prinsip, salah satu penjahat yang melakukan pertemuan tadi. Serangan bom Prinsip sempat dimentahkan oleh Conrad. Namun, ketika kembali dari memberikan briefing mengenai serangan bom tersebut, mereka bertemu kembali dengan Prinsip. Prinsip pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menyingkirkan Ferdinand. Oxford takut bahwa kematian Ferdinand ini dapat kembali menyulut peperangan seperti sebelumnya karena sifat Kaisar Wilhelm yang sangat kekanak-kanakan dan suka mencari masalah dengan sepupu-sepupunya. Hanya Raja George lah yang sering mendamaikan kedua kakaknya tersebut ketika sedang bertengkar, karena bertengkarnya mereka saja bisa membuat peperangan yang melibatkan banyak negara terjadi. Dan benar saja, itu kemungkinan besar akan terjadi karena ternyata kawanan penjahat tadi telah menyusup ke dalam kerajaan Jerman, di mana Erik, salah satu kawanan, telah menjadi penasihat perang dari Kaisar Wilhelm. Erik menghasut Kaisar Wilhelm bahwa kematian Ferdinand adalah perbuatan Rusia yang dipimpin oleh adiknya Tsar Nicholas. Karena itu, Kaisar Wilhelm pun memerintahkan pasukannya untuk memerangi Rusia.
Karena merasa tidak melakukan apa-apa, Konrad meminta ayahnya mengizinkannya untuk ikut berperang karena merasa itu adalah kewajiban dari para bangsawan. Namun ayahnya yang berulang kali menolak, menjelaskan bahwa peperangan bisa saja merubah karakter seseorang menjadi tidak terkendali. Scan berpindah ke kerajaan Rusia, di mana Rasputin, salah satu kawanan penjahat, mencoba meracuni anak Tsar Nicholas dan membuat seolah-olah bahwa Jermanlah yang melakukan hal tersebut. Istri Tsar Nicholas pun akhirnya membujuk suaminya agar melakukan apa yang diminta oleh Rasputin. He has the Tsar under his spell. Wanted him to withdraw from the war. Teman Konrad yang juga tinggal di Rusia lalu memberitahu hal tersebut. Konrad dan Oxford pun melaporkannya kepada Kitchener. Konrad ingin pergi ke Rusia ikut menangkap Rasputin, namun dilarang oleh Oxford. Kitchener pun berangkat ingin menangkap Rasputin ke Rusia. Namun di tengah jalan, ia dijebak oleh seseorang yang memberikan hadiah yang ternyata di dalamnya adalah alat pelacak. Kapal Kitchener pun diserang menggunakan rudal dan memporak-porandakan kapal tersebut. Hal tersebut pun semakin meyakinkan Oxford dan Konrad bahwa ada kelompok lain yang jadi pelaku di balik peperangan saudara ini. Akhirnya Oxford merasa sudah saatnya Konrad tahu mengenai organisasi rahasia yang dibangun oleh ayahnya. Konrad pun dibawa ke ruang rahasia yang ternyata ada di rumahnya sendiri. Di sana ia bertemu dua orang kepercayaan Oxford yang tak lain adalah pembantunya sendiri. Mereka berempat pun berangkat menuju Rusia untuk menyingkirkan Rasputin, apalagi bertepatan dengan pesta yang diadakan oleh Kaisar Rusia. Di sana Rasputin sudah dianggap sebagai tamu terhormat karena merupakan cenayang kerajaan. Mereka yang tahu bahwa Rasputin menyukai lelaki akhirnya mencoba merayu Rasputin. Oxford pun beralasan ingin Rasputin memeriksa kakinya yang cedera. Mereka pun pergi ke salah satu kamar. Di sana, Rasputin berbuat seolah-olah ingin menyembuhkan kaki Oxford. Namun ia sebenarnya sudah tahu siapa Oxford. Ketika Rasputin bersiap membunuh Oxford, Sola dan Konrad pun memaksa masuk ke dalam ruangan. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Namun, Sola dan Konrad tidak sanggup menghadapi kehebatan Rasputin. Untung saja, Oxford yang kembali sadar akhirnya menghadapi Rasputin dan berhasil mengalahkannya. Si penggembala, kepala penjahat yang mengetahui hal tersebut pun marah besar. Si penggembala lalu meminta Lenin, anak buahnya yang lain, untuk melanjutkan rencana Rasputin. Oxford dan Konrad pun merayakan keberhasilan mereka menumpas Rasputin. Di tengah perayaan, Konrad meminta Oxford agar merelakannya ikut dalam berperang. Oxford pun tak bisa menolak karena merasa anaknya kini sudah sanggup. Akhirnya, Konrad pun berhasil mewujudkan keinginannya untuk ikut berperang dan bergabung dengan pasukan Britania dan juga Rusia. Scan berpindah di mana Erik memberitahu Kaisar Wilhelm bahwa mereka harus melakukan sesuatu agar Amerika tidak ikut campur membantu Inggris dalam peperangan ini yang bisa membuat Jerman nantinya akan kalah. Mereka pun mengirimkan telegram rahasia kepada pihak Amerika, namun disadap oleh Watkins dan kawan-kawan. Ternyata itu adalah telegram ancaman menyebarkan foto di mana Presiden Amerika sedang bermesraan dengan seorang wanita. Setelah mengetahui
informasi tersebut, mereka pun memberitahu Raja George agar meyakinkan Amerika bahwa mereka bisa mendapatkan foto tersebut. Scan berpindah lagi ketika Conrad diminta oleh ayahnya untuk pulang. Namun Conrad malah mengirimkan orang lain. Dia adalah prajurit Archie Reid yang berasal dari Batalion Skotlandia. Archie Reid pun menyampaikan surat yang dititipkan oleh Conrad kepada ayahnya. Conrad pun mendapatkan tugas turun langsung ke medan pertempuran. Setibanya di sana, Conrad langsung dikejutkan suara tembakan dan ledakan, di mana mata-mata Inggris sedang berusaha menyelamatkan diri ke pihak tentara Inggris. Namun mata-mata tersebut tidak berhasil dan terkena ledakan. Pimpinan batalion Conrad pun meminta 5 orang anak buah yang berani maju menemaninya di malam hari untuk menjemput informasi yang dibawa oleh mata-mata Inggris tersebut. Conrad pun tanpa ragu maju ke depan dan 4 orang lainnya yang terpaksa maju ke depan. Malam harinya, mereka pun bergerak perlahan karena takut ketahuan pihak Jerman. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan pasukan Jerman yang juga mencari mata-mata Inggris yang terkena bom tadi. Conrad menjadi satu-satunya yang selamat dari pertempuran antar prajurit barusan. Saat melarikan diri dari serangan membabi buta kedua belah pihak, Conrad tak sengaja bertemu dengan mata-mata yang terkena bom tadi. Conrad memutuskan untuk mengevakuasinya ke pihak Britania. Namun sebelum sampai ke tempat, mereka terkena serangan yang dikirim oleh Jerman. Mata-mata itu harus tewas di depan mata Conrad. Saat ditanya siapa dirinya, Conrad mengaku sebagai prajurit Skotlandia Archie Reid yang ia kirimkan untuk menemui ayahnya. Namun, ternyata rekan Archie Reid yang ada di sana mengira Conrad adalah mata-mata Jerman yang telah membunuh teman mereka. Ia pun langsung menembak Conrad di tempat. Your son was killed. Conrad pun harus tewas oleh prajurit sekutu Britania sendiri. Oxford pun terkejut mendengar hal tersebut dan merasa bersalah kepada istrinya. Lenin berhasil membujuk Tsar Nicholas untuk mengakui kekalahannya terhadap Jerman. Si penggembala yang mendengar hal tersebut tentu saja merasa amat senang luar biasa karena merasa rencananya sudah semakin dekat. Oxford menjadi trauma dan stres. Ia pun memutuskan untuk mengurung diri di kamar dan tak ingin diganggu siapapun. Ia bahkan tak peduli ketika Raja George datang membawa medali penghargaan untuk Conrad. Watkins yang kesal akhirnya melampiaskan kemarahannya terhadap Oxford yang justru menjadi lembek karena kematian putranya. Watkins mengancam mengundurkan diri jika Oxford terus-terusan mengurung diri. Akhirnya Oxford pun tersadar bahwa dialah harapan satu-satunya untuk menghentikan peperangan saudara ini. Oxford kembali menjadi dirinya yang dahulu. Langkah pertama mereka adalah meyakinkan Amerika untuk membantu Rusia dan juga Britania. Oxford pun pergi ke kantor duta besar Amerika. Ternyata di sana ia menemukan syal yang mirip dengan yang digunakan oleh Prinsip. Orang yang menggunakannya adalah Mata yang ternyata sekarang menjadi sekretaris di kedutaan besar Amerika. Oxford pun menyingkirkan Mata dan mengirimkan salinan foto skandal Presiden Amerika tersebut agar
Amerika merasa tenang dan mau membantu Rusia serta Britania. Namun salinan itu bukanlah yang asli. Oxford bertanya kepada pemilik toko jahit Kingsman mengenai sumber bahan syal yang dipakai, prinsip dan juga mata. Akhirnya, mereka menemukan markas dari si penggembala dan kawanannya. Oxford dan prajuritnya pun pergi ke gunung tersebut, namun sulit untuk masuk karena pintunya dijaga ketat. Oxford harus menggunakan pesawat terbang untuk mencapai puncak gunung tersebut. Meski dengan berbagai kesulitan, akhirnya Oxford bisa sampai di puncak. Saat penjaga pintu masuk di atas beristirahat, Oxford menyusup ke pintu masuk tersebut. Ternyata, di pintu masuk itu dijaga pria raksasa yang memergokinya. Untung saja, Oxford sempat menembakkan suar untuk memberitahu Sola dan juga Watkins bahwa ia sudah sampai di atas. Sola dan Watkins pun mulai menyingkirkan para penjaga pintu di bawah satu persatu. Oxford juga harus menghadapi pria raksasa penjaga pintu atas. Oxford hampir saja kalah. Untung saja Sola dan Watkins sigap dengan menaikkan Sola secara paksa ke puncak gunung. Sola langsung menebas kepala pria raksasa tersebut. Mereka pun menerobos masuk ke markasnya si penggembala. Sesampainya di dalam markas, Oxford dan Sola langsung dihujani peluru. Karena kehabisan peluru, si penggembala keluar dan menunjukkan jati dirinya kepada Oxford. Ternyata, si penggembala itu adalah Morton, orang kepercayaannya Kitchener. Hal itu membuat Oxford semakin marah. Morton menantang Oxford jika berani menghadapinya 1 lawan 1. Lalu duel mereka berdua pun dimulai. Sadar mulai terdesak, Morton menggunakan granat yang disimpannya di bawah meja. Untung saja, di dekat Oxford ada perisai yang berguna untuk melindunginya. Scan perkelahian pun berlanjut di luar markas. Oxford hampir kalah dan Morton sedang bersiap untuk menghabisinya. Namun, tiba-tiba saja kambing Kamaliro yang disiksa oleh Morton menyeruduk Morton dan tanduknya menembus kaki Morton. Oxford menggunakan kesempatan tersebut untuk membalikkan keadaan. Akhirnya Morton pun tewas setelah jatuh dari gunung yang begitu tinggi. Oxford pun mengirim salinan asli kepada Presiden Amerika. Dan bantuan Amerika segera datang yang membuat Rusia dan Britania cepat memenangkan pertempuran. Karena merasa yang ia lakukan berguna, Oxford pun memutuskan untuk membuat agensi mata-mata kerajaan resmi di mana anggotanya di dalam terdapat Raja George, Duta Besar Amerika, Sola dan juga Watkins. Agensi mata-mata tersebut diberi nama The Kingsman. Demikianlah alur cerita film dari The Kingsman. Mudah-mudahan kalian suka. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan menekan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.